kita sudah diberikan kajian terkait dengan syarat rukun Ramadan. Maka ini hanya kita mengingatkan orang yang diberikan khitab untuk berpuasa ini ada syarat. Siapa mereka? Yang pertama, dia adalah orang Islam. Ketika dia seorang muslim, maka dia kena khitab perintah untuk berpuasa. Yang kedua, dia sudah dewasa, maka bagi anak-anak mereka belum wajib berpuasa. Namun mereka tetap kita anjurkan berpuasa dalam rangka litarbiyah, untuk mendidik mereka. Sehingga anak-anak kita ajari dengan adanya puasa beduk, ada puasa setiap nanti azan, kemudian mereka dalam rangka apa? Litarbiyah, untuk mendidik mereka. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah orang yang sehat akalnya. Maka orang yang kurang satu strip, kalau orang Jogja ngarani wong kurang sak strip itu, guyang-guyu dewi itu. Dia tidak wajib berpuasa. Kenapa? Tidak sehat akalnya, tidak sehat akal. Kemudian yang keempat, syarat orang berpuasa dia adalah orang mukim. Artinya dia bukan musafir. Kenapa? Karena kalau musafir dia boleh untuk tidak berpuasa. Ada rukhsah dari Allah untuk dia tidak berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang lainnya bagi khusus untuk para wanita, Allah juga memberikan rukhsah, memberikan diskon. Mereka tidak berpuasa. Siapa? Mereka yang sedang wiladah, melahirkan, atau mereka yang sedang nifas, kurang lebih 40 hari mengeluarkan darah setelah melahirkan, atau mereka yang sedang haid atau menstruasi. Itu rukhsah, keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Hadirin Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya dengan kita mengetahui syaratnya berpuasa tadi diantaranya, maka kami mengajak, mari ketika kita melihat ada orang tidak berpuasa, maka mari hati kita berhusnudzon. Kenapa? Karena seringkali ketika di bulan puasa seperti ini, kaum muslimin kita seringkali kemudian sering sensi. Ketika ada orang tidak berpuasa, kita marah malah. Ketika ada warung buka, kemudian inginnya ditutup dan seterusnya. Maka ini kita mengingatkan, ternyata bisa jadi husnudzon kita. Kenapa dia tidak berpuasa? Bisa jadi dia non-muslim. Dan di kampus kita sekarang kan ada saudara-saudara kita, mahasiswa kita yang non-muslim. Kita juga patut untuk memahaminya. Kenapa dia tidak berpuasa? Dia non-muslim ternyata. Yang kedua, ataukah dia ini anak-anak? Jelas kalau anak-anak ya. Yang ketiga, ataukah dia ini orang yang tidak sehat akalnya? Bisa jadi ketika kita di jalan melihat ada orang yang tidak berpuasa, husnudzon kita bisa jadi wong edan itu kan. Dia tidak sehat akalnya. Mungkin karena kemudian dia tidak berpuasa. Atau yang keempat tadi, bisa jadi dia seorang musafir, orang dari jauh, dari Jakarta, dari Surabaya, sedang wisata ke Salatiga. Kemudian karena dia menggunakan rukhsah, menggunakan keringanan, akhirnya dia tidak berpuasa. Maka ini kita bisa husnudzon seperti itu. Atau apalagi kalau wanita, banyak alasan karena alasan dia tidak berpuasa. Oleh karenanya di awal bulan Ramadan ini, di samping kita menahan dari hal yang membatalkan puasa, mari, termasuk kalau Imam Ghazali memberikan tingkatan yang kedua, diantaranya adalah puasa tidak hanya menahan dari yang membatalkan, namun puasa yang lebih khusus, yaitu apa? Menahan dari segala hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa, termasuk kita suudzon. Mari kita jaga hati kita untuk kita senantiasa berhusnudzon. Ketika kita melihat orang tidak berpuasa, jelas itu maksiat, menyalahi perintah Allah, maka kita memakai kacamatanya Rasulullah Muhammad SAW, para nabi, para rasul, diikuti kemudian oleh para wali, para ulamanya. Ketika melihat umat bermaksiat, maka mereka senantiasa melihat umat itu dengan nadhara ummah bi'aini rahmah, melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Oleh karenanya, andai kata kita melihat ada orang tidak berpuasa, mari kita husnudzon. Yang kedua, kita doakan. Andai kata mereka belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah.
Andai kata mereka sekarang masih bermaksiat, kita doakan mudah-mudahan suatu saat dia nanti dapat hidayah, kemudian dia dapat taat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mungkin itu yang kami sampaikan. Kesimpulannya, di samping kita menjaga dari yang membatalkan puasa, yang kedua mari kita berhusnudzon ketika ada orang mungkin belum berpuasa. Yang ketiga, mari kita doakan andai kata masih ada orang yang belum berpuasa, kita contoh Rasulullah, para kekasih Allah, senantiasa nadhara ummah bi'aini rahmah, senantiasa melihat umat itu dengan pandangan kasih sayang.